wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina rasulullah rahmatan lil alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari yang berbahagia ini kita masih dapat berkumpul di Masjid Al-Furqan yang kita cintai ini. Salawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman atau hadirin berbahagia semuanya, izinkan saya menyampaikan ceramah singkat atau dakwah yang berjudul Lisan yang Baik, Hidup yang Lebih Baik. Lisan itu bentuknya kecil. Namun bagaimana jika kita menjaga lisan dengan baik? Coba kita pikirkan berapa ribu kata yang kita keluarkan dalam satu hari. Entah itu perkataan baik ataupun perkataan yang buruk. Lisan ini sangat berbahaya jika kita tidak menggunakannya dengan baik. Coba, ada yang sering mengejek teman-temannya dengan nama orang tua? Tentunya. Jika kita bayangkan sekali lagi, mengejek nama orang tua saja, jika teman kita tidak ikhlas, maka pertanggungjawabnya itu adalah urusan kita dengan teman kita tersebut. Tidak ada pertanggungjawaban dengan Allah. Kita harus benar-benar kita yang meminta maaf kepada mereka sampai mereka memaafkannya. Tidak hanya mengejek, nah baru aja tadi ada contohnya. Nah, baru aja dibilangkan seperti itu udah termasuk mengejek, tidak menjaga lisan. Bagaimana lidahnya dikeluarkan, dijulurkan, mohon maaf sama seperti ya. Bukan saya yang bilang ya, kalian ya. Lanjut. Problem yang kerap kita temukan pada saat ini adalah banyak insan yang tidak tahu cara menjaga lisannya sendiri. Padahal lisan ini adalah harimaunya. Jika tidak menjaga lisan, maka dia sendirilah menjerumuskan dirinya ke hal-hal yang buruk. Karena setiap perbuatan itu sudah dicatat oleh malaikat. Sesuai dengan firman Allah surat Al-Qaf yang artinya tidak ada satu kata yang diucapkan melainkan ada di sisinya malaikat yang mencatatnya. Surat Al-Qaf ayat 18. Nah, daripada mengucapkan kata-kata yang sia-sia, lebih baik kita ngapain? Istighfar, sholawat, ngaji, atau lebih baik diam daripada mengatakan hal-hal yang tidak berguna, bukan? Lalu bagaimana dengan definisi orang-orang yang tidak menjaga lisan tersebut? Itu adalah orang yang setiap berkata tidak ada kebaikan di dalamnya. Contoh, berbicara dengan teman. Niatnya baik nih, saling ngobrol, tapi diselipin kata-kata anjay, anjir. Emang itu kata-kata yang baik? Enggak. Diselipkan kata-kata yang seperti itu saja sudah membuat perkataan tersebut tidak ada hal baiknya lagi, kan? Nah, kita salah satunya untuk menjaga lisan ini bukan hanya ketika kita mengeluarkan perkataan kasar, namun ada di saat ketika kita mengatakan suatu hal kepada orang lain, tapi kita tidak menunjukkan bagaimana perasaannya ketika mendengar perkataan tersebut. Mungkin bagi kita perkataan tersebut bukanlah apa-apa, bagi kita ya udah biasa aja. Namun apakah kita pernah mengetahui suatu kondisi mental seseorang? Tidak. Kita tidak tahu apa yang dia rasakan dan bagaimana cara dia agar dia berani untuk melakukan suatu hal, dan kita hanya berani menjudge dia tanpa tahu bagaimana perjuangannya di belakang. Bukankah begitu semuanya? Pentingnya menjaga lisan agar kamu mendapatkan hidup yang lebih baik. Mengapa dikatakan seperti itu? Karena jika kamu tidak menjaga lisan, kamu akan menyebarkan fitnah-fitnah, berita hoax, menyakiti perasaan orang lain. Bagaimana jika dari berita yang kamu sampaikan disampaikan lagi dari mulut ke mulut, sehingga jatuhnya fitnah, bukan? Tidak ada yang tahu cerita benernya gimana, nama kamu juga sudah buruk di mata orang-orang. Nah, itu makanya pentingnya lebih baik kita diam daripada kita terjerumus ke dalam masalah-masalah yang kadang kita sendiri nggak tahu nih. Kita dibicarakan seperti itu, tapi kita nggak tahu. Bahkan ya, berita buruk tentang kita sendiri saja tidak tahu nih berita ini benar atau enggaknya. Bahkan kita sendiri kaget tentang berita tersebut. Ya enggak? Nah, maka dari itu untuk menjauhi perkara yang tidak diinginkan, jagalah lisan sebaik mungkin. Sesuai dengan hadis yang mengatakan bahwa ada 3 perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah berita yang tidak jelas sumbernya. Buat teman-teman yang hobinya gosip, nyebar-nyebarin hoax,
Nah, coba dipikirin lagi ketika Ica bicarain si Siva. Belum tentu berita yang dibilang Ica ini benar, tapi tiba-tiba udah nyebar ke orang lain, nama Siva udah buruk. Sakit gak perasaannya Siva? Maka dari itu hadirin semuanya, kalau beritanya nggak jelas sumbernya, cukup dengarkan saja. Cukup dengarkan. Tidak perlu berkomentar apapun, karena sudah besar kan. Hal kecil seperti ini tidak perlu diajarkan lagi sebenarnya. Kita sudah tahu membawa arus diri kita kemana, ke jalan yang lebih baik, ke jalan yang diridhoi Allah. Bukan jalan yang kita inginkan, yang hanya sesuka kita saja. Saya senangnya begini, apalagi dengan orang yang bilang, ya aku emang gini orangnya. Lah Allah juga begini gimana gitu. Mau nggak digituin Allah? Enggak. Nah yang kedua, ada banyaknya pertanyaan yang tidak perlu. Contohnya, ketika kita bertanya, jika pertanyaan itu hanya untuk menjatuhkan seseorang, lebih baik jangan bertanya. Kenapa? Kalau kita sudah tahu jawabannya, jangan ditanyakan kepada orang yang tidak tahu. Tapi kalau misalkan ingin menambahkan, misalkan kita ingin menambahkan nih, ada orang yang sedang tidak tahu, kita ingin menambahkan nggak apa-apa. Tapi kalau kita hanya mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak berbobot, itu sama saja benci Allah perkaranya. Lalu yang ketiga adalah penyia-nyiaan harta. Nah, dapat disimpulkan dua diantaranya adalah yang berhubungan dengan lisan kan? Lisan yang bentuknya kecil, tipis, tapi tajam. Tajamnya tadi yang dapat melukai perasaan seseorang. Merugilah bagi kamu yang tidak menjaga lisan, dikarenakan bagaimana dahsyatnya lisan ini bisa menghancurkan kamu di hari kemudian jika kamu tidak tahu cara menjaganya, jika kamu tidak tahu cara membawanya ke alur yang lebih baik. Maka ia adalah harimau yang akan menerkammu tanpa kamu sadari. Dia ini yang menerkam dirimu sendiri. Kenapa dikatakan seperti itu? Dia selalu ikut bersama kamu, dan ketika kamu orang yang hobi yatim itu bukan masalah sebenarnya. Tapi jangan oversharing. Oversharing itu adalah kunci atau dalang utama yang menyebabkan diri kamu sendiri itu terbawa ke dalam arus yang disebarkan oleh orang-orang, yang difitnah oleh orang-orang. Itu kunci utamanya. Karena kamu sendiri kadang yang oversharing. Sama kayak materi kita yang tentang menjaga aib, kadang kita sendiri yang tidak menjaga aib kita melalui lisan kita. Nah, percayalah, kamu akan merasakan hidup yang tenang. Kenapa? Kalau kita jaga lisan, hidup kita lebih tenang. Dikarenakan ketika kita menjaga lisan, kita bakal merasa tidak perlu ada yang kita takutkan lagi perkara di dunia ini. Kita tidak perlu merasa kalau semisal apakah tadi aku salah ngomong, apakah tadi aku ada ngata-ngatain dia gini gitu segala macam. Kita udah nggak overthinking lagi kan. Kita juga lebih tenang, jauh lebih enak untuk menjalani hari-hari. Dan ini hanya sebesar biji zarah pun kamu menyakiti perasaan orang tersebut, sulit untuk kamu masuk surga sebelum kamu minta maaf kepada orang tersebut. Jadi the conclusion dari dakwah ini adalah, coba ulas kembali siapa orang yang pernah kamu sakiti, siapa orang yang pernah kamu ejek, entah itu sengaja ataupun tidak sengaja, ataupun menurut kamu, lah kita kan teman, kita nggak tahu perasaannya seperti apa di dalam sana. Entah dia merasakan sakit, entah dia sedih, entah dia bagaimana, semua itu balik ke diri kita masing-masing, bukan? Maka dari itu, jagalah lisanmu untuk mendapatkan hidup yang lebih baik. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.